Terkisahkan kerajaan Galuh, yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, yang kerajaannya di wilayah Sunda Pajajaran, berpusat di Panjalu, ingin menguasai Cirebon dan Kuningan. Raja Galuh meminta upeti kepada Cirebon, karena menganggap Cirebon adalah masih di bawah naungan kerajaan Pajajaran. Hal ini ditolak secara langsung oleh Sultan Syarif Hidayatullah, yang kebetulan baru diangkat oleh Prabu Siliwangi kakeknya sendiri, untuk menjadi Tumenggung Anom di Pakung Wati Cirebon. Dengan mengutus Demang Simagati, untuk membawa surat penolakan kepada Raja Galuh, alasan Sultan Syarif Hidayatullah menolak untuk membayar upeti, karena Sultan tidak mau memberikan beban kepada rakyatnya untuk hal itu, terkecuali, untuk syariat Islam membayar zakat, itu pun dibebankan kepada rakyat yang dianggap mampu, dan hasil zakatnya pun digunakan untuk kemaslahatan rakyat Cirebon sendiri. Membaca surat dari Sultan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Prabu Cakraningrat merasa tersinggung, dan berniat untuk menyerang Cirebon, begitu ancaman Raja Galuh yang disampaikan kepada Ki Demang Simagati, utusan Sunan Gunung Jati. Mendengar ucapan Raja Galuh yang mengancam kepada Cirebon seperti itu, membuat Sultan Kuningan dan Sultan Trenggono dari Demak menyusun rencana, untuk mendahului menyerang Raja Galuh, tetapi rencana itu tidak diizinkan oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun atas alasan menyerang Raja Galuh, dengan niat ingin menginsyafkan Raja Galuh, agar memeluk agama Islam, akhirnya penyerangan tersebut disetujui oleh Sunan Gunung Jati. Tetapi, dengan kesaktian Raja Galuh akhirnya serangan yang dipimpin oleh Sultan Kuningan, dan Sultan Trenggono dapat digagalkan oleh prajurit Raja Galuh. Mensiasati kekalahan itu, Sunan Gunung Jati, menugaskan Nyi Mas Gandasari, untuk menyusup, agar mengetahui kekuatan Raja Galuh. Nyi Mas Gandasari atau Nyi Gede Panguragan, menyamar menjadi ronggeng, dan melakukan bebaran di wilayah kerajaan Galuh, dan menyebarkan mata-mata atau juru harewos, bahwa Nyi Ronggeng berparas cantik dan menarik. Pada akhirnya, berita tersebut sampai kepada telinga sang raja, maka diundanglah Ronggeng tersebut untuk menghibur di istana. Setelah melihat secara langsung Ronggeng tersebut, Prabu Cakraningrat pun jatuh hati, dan akhirnya Prabu Cakraningrat masuk ke dalam perangkap Nyi Mas Gandasari. Namun penyamaran Nyi Mas Gandasari sebenarnya sudah diketahui oleh Nyi Mas Indangsari, atau Ratu Mas Cakrawati, putri dari Raja Galuh. Sang putri pun memperingatkan ayahandanya, namun tidak didengar oleh ayahandanya. Dan pada akhirnya strategi penyamaran Nyi Mas Gandasari membuahkan hasil. Ternyata, Prabu Cakraningrat yang sangat sakti itu, karena memiliki pusaka yang disimpan dalam peti. Dengan segala kemampuan Nyi Mas Gandasari, pusaka tersebut berhasil diambil, dan diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Dengan berhasilnya mengambil pusaka tersebut, maka siasat untuk menyerang yang kedua kalinya pun disusun oleh pasukan Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Adipati Awangga, Sultan Trenggono, Sultan Kuningan dan Syekh Magelung, murid dari Sunan Gunung Jati. Pertempuran sengit pun terjadi, dan akhirnya kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat dapat dikalahkan. Nyi Mas Indangsari atau Nyi Mas Cakrawati putri Raja Galuh, bersama beberapa abdi dalam dan pengawal pribadi melarikan diri ke arah utara, dan beberapa kali berhenti untuk membuat pedukuhan. Nyi Mas Cakrawati sadar bahwa keyakinan itu mutlak milik dan hak semua orang, maka dalam perjalanannya Nyi Mas Cakrawati memberikan pilihan, apabila masih percaya dengan keyakinan leluhur, maka boleh mengikutinya, tapi apabila tertarik dengan keyakinan yang dibawa oleh Cirebon, maka hendaknya tinggal di tempat itu, dan mengurus anggota yang lain sambil menunggu datangnya para penyebar agama Islam dari Kesultanan Cirebon. Selama membuka pedukuhan beliau menyamarkan namanya, dan pedukuhannya selalu berpindah-pindah agar tidak terkejar oleh prajurit Cirebon, dan pada akhirnya, Nyi Mas Indangsari membuat pedukuhan di bantaran sungai dan menyusun kekuatannya yang masih tersisa. Di antara pengikutnya terdapat pasukan pilih tanding, atau pandega utama dan orang kepercayaannya seperti 1. Ki Jaga, 2. Ki Gede Jayabaya, 3. Ki Sijam, 4. Ki Layur, 5. Ki Godek, dan 6. Ki Landur. Nyi Mas Indangsari atau Nyi Mas Cakrawati, dari hari ke hari, hidup bertani, sehingga dia melupakan keningratanya, dan melepaskan semua perhiasan kebesarannya disimpan di dalam guci dan ditutupi oleh tanah.
Ki Gede dan Pandega yang lainnya diperintahkan untuk membuka pedukuhan, dan ketika babat alas untuk membuka pedukuhan, mereka menemukan sebuah tempat yang menebar bau tak sedap, seperti bau belerang dan di wilayah itu sering keluar asap dari dalam tanah. Maka tempat tersebut dikisahkan disebut sebagai kebon gas, dan dikisahkan lama-lama menjadi nama Bongas. Dan pada akhirnya persembunyian Nyi Mas Indang Sari diketahui oleh pasukan Cirebon, yang mengejar untuk mengajak Indang Sari untuk memeluk agama Islam. Maka, terjadilah pertempuran antara pasukan Nyi Mas Indang Sari, yang dipimpin para pegeden, di sebuah bantaran sungai yang memisahkan alas Jangleng, dan di situ dinamai Ciporang. Hebatnya pertempuran, sampai memakan banyak korban meninggal, dan hanyut ke aliran sungai, yang tembus dengan Ciporang, dengan begitu banyak bangkai, baik dari pihak Nyi Mas Cakrawati, maupun dari pihak prajurit Cirebon, maka dikisahkan sungai itu diberi nama, Sungai Cibugang. Dan akhirnya karena merasa terdesak, maka Nyi Mas Cakrawati, memberikan pilihan kepada para gegeden, untuk bertahan di daerah itu, atau mengikutinya. Namun 5 gegeden bertahan di tempat itu, sedang Nyi Mas Indang Sari dan sebagian pasukan melanjutkan pelariannya ke arah utara, dan menetap di sebuah alas, yang disebut Alas Jatilawang. Tertulis dalam era sejarah baru, perhiasan Nyi Indang Sari yang disembunyikan di dalam guci diketemukan pada tahun 1987, ketika di wilayah Ciporang akan dibangun pondasi untuk rumah. Barang perhiasan tersebut berupa mahkota jamang, siger, susumping kilat bahu, gelang tangan dan gengge, serta ketimang, semuanya terbuat dari emas murni 24 karat. Akan tetapi sangat disayangkan, sebagian perhiasan tersebut sudah disalahgunakan oleh yang menemukan, dan sebagiannya lagi diamankan oleh Dinas Cagar Budaya Kabupaten Majalengka. Itulah kisah terjadinya atau asal-usul Desa Bongas, yang dirangkum dari berbagai sumber. Namun demikian kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Dan sampai saat ini juga, belum ada sumber yang bisa membuktikan, di tahun berapa Desa Bongas didirikan. Seiring dengan pesatnya perkembangan penduduk desa, maka, Desa Bongas, mengalami 2 kali pemekaran. Yang pertama, pada tahun 1981, Desa Bongas, dibagi menjadi 2, dengan nama Desa Bongas Kulon, dan Desa Bongas Wetan. Atas pengaturan daerah Kabupaten Majalengka, tentang pembentukan Desa Bongas Wetan, ditandatangani oleh Bupati Majalengka, Haji Muhammad Paindra. Yang kedua, tahun 2012, Desa Bongas Kulon dimekarkan lagi, dengan nama, Desa Pancak Suji, atas pengaturan daerah Kabupaten Majalengka, tentang pembentukan Desa Pancak Suji, yang ditandatangani oleh Bupati Majalengka, Haji Sutrisno, tertanggal 21 September tahun 2012.